Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mau digorok orang. Hadis Sahih Bukhari Muslim, lagi santai-santai pulang pergerakan dari satu tempat mau pulang ke Madinah, atau musuh masih ada, ternyata masih musim perang. Beliau istirahat di bawah pohon. Apa yang terjadi? Ada orang menghunuskan pedang di lehernya, tapi anehnya nih orang nggak langsung. Dia pasti penasaran nama sisi Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Muhammad. Nggak manggil Nabi Muhammad ya Muhammad. Kalau di Bogor manggil apa? Mamat. Mamat gitu. Tatang gitu. Itu yang di Patehan barusan bukan? Man yamna'uka an sayfi. Siapa yang sanggup menjaga kamu dari pedangku? Ini pertanyaan orang yang sudah, ini kalau kita silat kalah nggak? Udah kalah, udah di sini Pak. Tapi Nabi sama orang debus saktian mana Pak? Saktian mana? Zikir debus Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ngajarin? Ya Nabi masih perlu baca nggak? Nabi masih perlu baca nggak? Nabi itu orang yang disebut dalam hadis qudsi, inna awliyai, kekasihku, wahaibai, ya, man zukiru bizikri wa zukirtu bizikrin, itu kekasih Allah dan kekasih sejati Allah Nabi Muhammad SAW. Orang yang jika zukiru, mereka diingat ketika aku disebut. Ketika aku disebut, mereka diingat. Ketika mereka diingat, aku disebut. Ini ciri-ciri wali Pak. Sudah punya guru begitu belum? Kita ingat dia, langsung kita tembus ingat Allah. Kita ingat Allah, kita langsung ingat guru kita. Itu antum punya guru wali tuh. Capek-capek cari wali ke Arab, ada wali di negeri kita. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Di riwayat Imam Hakim Tirmizi, datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang bisa kami jadiin mu'allim? Orang terbaik, paling pantas jadi mu'allim. Apa jawaban beliau? Orang kalau kamu pandang dia, kamu ingat Allah. Orang kalau kamu ingat Allah, dengan ingat Allah, kamu ingat kepada guru itu namanya mu'allim. Itu mu'allim sejati. Kalau bahasa sekarang, walaupun nggak dapat ijazah dari syekh nggak apa-apa. Kalau ingat zikir, ingat Allah, ingat dia, ingat Allah, itu namanya rabitah. Itu namanya apa? Rabitatul mursyid, rabitatul syekh, ikatan cinta rohani murid dengan gurunya. Itu jawaban Rasulullah SAW. Dan orang yang begitu siapa? Itu Rasulullah SAW itu sendiri. Siapa orang yang jika disebut namanya kita ingat kepada Allah? Siapa? Rasulullah. Jika kita sebut namanya kita ingin Allah. Jika disebut Allah pasti Muhammadur Rasulullah. Siapa itu orang? Itu beliau. Jadi ketika ada orang nanya, man khairun nas ya Rasulullah, manusia terbaik siapa ya Rasulullah? Beliau nggak nyebut ana, beliau hanya nyebut sifatnya. Orang jika kamu pandang, kamu ingat kepada Allah. Kalau ada orang itu sekarang dia disebut Al-Warith Al-Muhammadi. Apa gelarnya? Jadi kalau ada guru mursyid kiai yang begitu karakternya, itu gelarannya di langit Al-Warith Al-Muhammadi, pewaris Nur Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Kalau di antara semua orang, dialah makhluk terbaik. Kalau dikumpulkan semua makhluk, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad mau digorok, nggak perlu dibaca-baca doa, apa nggak perlu pakai pernafasan beliau, ya, nggak perlu pakai mantra-mantra, karena semua mantra doa berasal dari Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mantra kan bahasa lama, artinya doa juga sama. Ya, apa kata beliau? Yang melindungi aku, nggak pakai kalimat,
kalimatnya langsung Allah mujarrad, Allah. Itu yang megang pisau langsung jatuh, pisaunya langsung jatuh. Ada yang bisa begitu nggak? Hah? Ada. Paling yang jatuh puntung rokok. Ya, baca Allah, rokok aja gak jatuh. Dia mana jatuhin musuh. Nanti ini bocoran, Pak. Imam Mahdi begitu nanti. Cuma kita belum tahu kapan dia muncul kan? Ya itu rahasia Allah, karena Allah mengatakan anad dahru, akulah sang waktu. Ya kita serahkan kepada sang waktu kapan rahasia waktunya dia keluarkan. Nanti begitu. Jadi faham kita kenapa 313 sahabat melawan ribuan musuh kalah musuhnya. Kok bisa kalah? Cuma baca Allah senjata jatuh.